warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiana, guru SMP Negeri 1 Pamekasan, mahasiswa PBK gelombang 3 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi bimbingan dan konseling. Pada saat ini, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek bimbingan klasikal dengan topik dampak pacaran bagi remaja pada kelas 9 dengan metode PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memberikan sebuah layanan bimbingan klasikal dengan topik dampak pacaran bagi remaja, maka terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami dan nantinya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Untuk ketua kelas, enggak. Baik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Alfa. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke penyampaian materi, nanti Ibu absen terlebih dahulu ya. Dinda. Iya. Andrian. Ian Viana. Alhamdulillah ya, hadir semua ya. Ya, ice breaking. Sudah tahu ice breaking? Alhamdulillah. Permainannya kalian konsentrasi. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, cacing. Kan logikanya cacing itu kan pendek, tapi dibalik panjang. Oke, saya ulangi lagi. Gajah, ular, pendek. Cacing, panjang. Cacing, semut, semut, ular. Salah. Tepuk tangan semuanya. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang 3S. Ya, sopan, santun, senyum, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu mengaitkan dengan pembelajaran yang hari ini ya, materinya dampak pacaran bagi remaja. Tentunya masih ada hubungannya. Nah, ini mengenai dampak pacaran bagi remaja ini punya sebuah tujuan yang harus kalian ketahui, bahwa tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, nah kalian mampu membangun, ya, menjalin hubungan sosial dengan teman sebayanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan tujuan khususnya apa? Satu, kalian mampu menguraikan ya tentang apa yang dimaksud pacaran, terus kalian bisa merinci bentuk-bentuk perilaku pacaran. Ketiga, kalian bisa menyimpulkan ya tentang faktor penyebab mengenai pengaruh pacaran bagi remaja dan merancang atau istilahnya tips agar terhindar dari ya berpacaran di pada usia remaja. Langkah-langkahnya yaitu ada satu, pendahuluan, terus pelaksanaan, terus nanti ada sebuah evaluasi. Nah, untuk pelaksanaan ini nanti Ibu menyampaikan sebuah materi singkat yang berupa kayak istilahnya video animasi yang sebenarnya PPT ya. Terus kalian nanti ada sebuah tugas yang nantinya tugas tersebut kalian diskusikan secara kelompok. Paham? Nah, nanti kalau sudah kita presentasikan oleh kelompoknya masing-masing dan nanti ditanggapin. Itu ada sebuah evaluasi ya, evaluasi tentang hasil terkait layanan yang Ibu berikan. Nah, sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Terus, apakah kalian bersedia? Bersedia Ibu berikan layanan bimbingan klasikal? Oke, kalau bersedia, pernah kalian dengar kata pacaran?
Sering. Sering apa pernah? Sering. Oke. Adakah yang di kelas ini berpacaran? Banyak. Banyak. Nah, ibu tanya ke kalian, pacaran itu apa sih? Menurut saya sendiri, pacaran adalah hubungan sosial antara dua manusia dengan melibatkan suatu perasaan. Oke. Ada yang mau menjelaskan lagi? Dua insan yang sama-sama memiliki hubungan sering kabar-kabaran, habis itu sering ngasih hadiah ini itu dan sebagainya. Baik, nah biar tambah lebih jelasnya lagi, kita saksikan ya PowerPoint ini ya. Oke, itulah penampilan PowerPoint barusan. Nah, Ibu tanya, dari tampilan tersebut apa yang kalian peroleh? Bahwa pacaran merugikan semua orang, terutama diri sendiri, dan menimbulkan hal-hal negatif. Iya, jelaskan bahwa perkembangan emosi adalah ada sebuah ketertarikan pada sebuah lawan jenis itu normal. Tapi normalnya kalian menempatkan perasaan kalian dengan posisi yang tepat, pas. Ya, bukan mengungkapkan sebuah perasaan kalian yang tidak tepat. Sebagai contohnya gini, si A suka sama si B, mengatakan cinta. A bilang begini, aku cinta padamu. Nah, tadi jawab oleh si B, I love you too. Nah, siapa sih yang tidak berbunga-bunga? Nah, itu adalah ketertarikan pada lawan jenis. Nah, disitulah berani menjalin hubungan, menggunakan istilahnya status, yaitu pacaran. Nah, bahkan sudah kalian mendengarkannya di isu-isu di media sosial bahwa anak sosial kamu itu sudah berani melakukan di luar norma-norma yang berlaku. Perjalananmu masih panjang. Kalau jodoh mah nggak akan kemana-mana. Nah, paham? Sebelum Ibu melanjutkan ke tahap berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bisa dipahami? Mau tanya? Ya, boleh kalau mau nanya. Silakan. Mic-nya. Selain yang di video itu kan tadi cuman dampak positifnya Kak, dampak negatifnya kan. Selain dampak negatif, apakah ada dampak positifnya? Nah, oke, saya jelaskan bahwa dampak positifnya salah satunya kamu terhindar dari rasa kesepian. Iya. Benar tidak? Nah, biasanya anak yang cenderung berpacaran ya melakukan perilaku pacaran pada remaja karena satu yang sering ya merasa kesepian, belajar proses pendewasaan. It's okay, memang iya. Tapi rasa kesepiannya itu kadang-kala tanda kutip disalahartikan. Punya teman curhat Ibu, tuh enggak? Kalau lagi galau, lagi dimarahin, ya banyak cara. Di antaranya apa? Cari teman yang positif. Terus
Kalau merasa kesepian kamu harus gimana? Tidur, Bu. Oke, bisa. Ikut kegiatan bagus, ikut kegiatan positif, misalnya ikut ekstra, pembinaan potensi. Ya, ada pertanyaan lagi? Ibu. Iya. Tapi kan setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk menghibur dirinya gitu. Ya. Ya, benar. Cara orang punya cara tersendiri untuk menghibur dirinya. Salah satunya, iya, kita bisa mencari kesibukan dengan kegiatan ekstra, kegiatan di luar rumah, misalnya ikut Karang Taruna, atau buat konten yang positif, tapi bukan konten yang negatif, yang bisa menghasilkan uang, kan gitu ya. Nah, yang dimaksud menjadi kesibukan diri berpacaran itu, nah, berarti satu kelompok ada yang 5. Ya. Jadi, saya tegaskan kembali kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Yuk, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa berbaur. Yuk, silakan membentuk kelompok. Nah, yuk. Ini namanya sebuah LKPD, ya. LKPD ini kalian diskusikan hal-hal yang kurang dipahamin, kalian bisa menanyakan ke ibu dengan cara mengacungkan tangan. Kelompok 1 yang menang? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 kita ambil nama kelompok secara psikologis. Memutuskan pada korban. Kedua keluarga mereka tidak tahu kalau Anita dan Alan berpacaran. Anita menyukai Alan karena kita baik, memiliki kepribadian yang tinggi dan merasa kebahagiaan Alan. Ujian pun sudah tiba dan Anita mengalami sedikit kesakitan dan mual. Ibu ngarang indah. Dengan adanya perubahan tersebut, kakak Anita yang bernama Amira khawatir dan segera menelpon kedua orang tuanya untuk pulang. Sampai tiba di rumah, orang tua hasil diagnosa kepada orang tuanya dan menceritakan kejadian tersebut. Perubahan fisik Anita yang berubah. Oke, gimana ini? Sekarang siapa yang berkenan maju lebih awal? Oke, tepuk tangan untuk Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok The Lovers. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pacaran. Silakan, Nah Alfa. Baik, mari kita mulai pembahasan materi pada kali ini. Yang pertama, menurut Jangan Anda apa dipegang. yang dimaksud dengan pacaran? Pacaran adalah hubungan romantis antara dua lawan jenis. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Menurut saya pacaran itu interaksi antara dua orang yang melibatkan perasaan atau ketertarikan terhadap satu sama lain. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Izinkan saya menanggapi. Tapi bukankah terkadang ada orang yang berpacaran, tapi mereka menyembunyikan segala perlakuan mereka dari publik? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa. Memang ada beberapa orang yang tidak ingin hubungannya terlalu terlihat oleh orang lain. Bukan karena mereka tidak mau, cuma agar mereka itu tidak terlalu diikut campuri masalah hubungan mereka. Hal-hal negatif dan positif apa yang kalian pahami dari cerita tersebut? Jelaskan. Jadi hal positifnya adalah tidak merasa kesepian dan mendapat perhatian dari pasangan, dan hal negatifnya adalah tidak dapat fokus dalam pembelajaran dan dapat terjemus ke dalam perbuatan maksiat. Menurut kami, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor lingkungan. Seperti yang kita ketahui, banyaknya orang-orang yang berpacaran di sekitar kita terkadang membuat kita sendiri ingin untuk merasakan rasanya pacaran. Ya, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua, ada faktor seseorang yang merasa kesepian. Seseorang ini merasa kesepian dikarenakan mereka itu tidak memiliki seseorang yang spesial untuk menceritakan seluruh kisah ceritanya kepada seseorang. Kurangnya perhatian orang tua. Tentunya perhatian orang tua sangatlah penting bagi anak-anak seusia kita, karena perhatian mereka dapat mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik nantinya. Ya, baik.
Jika ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan, kami persilahkan. Kami tambahkan seperti pengaruh media sosial. Kan seperti di media sosial ini banyak marak terjadi pacaran di mana-mana yang membuat seseorang tertarik atau ingin berpacaran juga gitu. Setujukah dengan pendapat ini? Ya, setuju. Berbicara tentang media sosial, bagaimana tanggapan kalian dengan berpacaran virtual atau LDR? Apakah bisa menjerumuskan kita yang masih statusnya sebagai siswa, masih remaja, ke pergaulan bebas, khususnya seks bebas? Yaitu bisa. Karena dalam virtual atau LDR kan bisa teleponan melalui telepon biasa atau video call. Adanya globalisasi membuat kita semakin bisa berinteraksi dengan orang dimanapun lewat teknologi yang semakin berkembang pula. Tadi di pertanyaan nomor 6 kan apa itu temanya tadi? Berteman tanpa melibatkan perasaan. Perasaan itu adalah hal yang di luar kontrol kita. Perasaan itu datang sendirinya. Bagaimana tanggapan Anda? Pasti ada faktor yang membuat kita tidak lagi memiliki perasaan terhadap orang yang sebelumnya kita suka. Seperti salah satunya ilfil. Di kehidupan sehari-hari, apakah masih sesuai dengan yang kita harapkan atau segala macamnya? Oke, baik. Gitu ya. Ya, Ibu luruskan. Bicara cinta, benci, sayang, itu merupakan sebuah anak afektif. Nah, setiap manusia punya sebuah kebutuhan dasar. Kalau Ibu mengutipnya dari teorinya humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers, ya menyatakan bahwasanya kita itu punya kebutuhan dasar. Apa namanya? Yaitu kebutuhan ingin dihargai, ingin disayangi dan dicintai. Itu wajar. Tapi seusia kalian yang jadi permasalahan hari ini, bolehkah seusia kalian itu berpacaran? Bolehkah kita mengutarakan cinta? Bolehkah kita mengungkapkan perasaan kita? Kan gitu? Boleh. Nah, tapi kenapa seusia kalian itu dilarang? Karena bagaikan nih, kalian kan masa remaja. Menurut Elizabeth Harlock menyatakan bahwa kalian ini kan bagaikan badai dan topan. Bagaimana caranya kalian menyikapi rasa suka itu, rasa cinta itu, dan memutuskan berpacaran itu kalian dengan yang tepat? Ada pertanyaan lagi? Yes. Pacaran itu melibatkan perasaan. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak melibatkan perasaan? Mereka pacaran cuma main-main doang. Biar terlihat gaul, biar terlihat keren. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa masih disebut pacaran? Terima kasih. Statusnya masih, tapi hubungannya udah enggak. Dan mungkin dia melakukan itu karena ingin memenuhi nafsunya. Berilah komentarmu bagaimana cara Anda agar tidak terjerumus dengan pacaran di usia remaja. Yaitu mengisi waktu luang dengan hal-hal positif, seperti mengikuti ekstrakurikuler di sekolah maupun di luar sekolah, dan memiliki pikiran yang dapat memotivasi dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke pacaran. Jadi, sebaiknya kita sebagai remaja harus mengedepankan masa depan kita dengan tidak pacaran. Karena menurut kelompok kami, kita sebagai remaja ini lebih mementingkan prestasi daripada pacaran. Mengapa? Karena prestasi lebih menentukan ke masa depan kita nanti. Juga kita sebagai remaja adalah harapan kedua orang tua dan keluarga kita. Seperti itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau menanggapi, bertanya atau dan lain-lain, dipersilahkan. Izin saya menanggapi. Tadi di nomor 3, soalnya kan hal-hal negatif dan positif yang kalian pahami dari cerita tersebut. Itu kok bisa menyebabkan banyak teman? Kenapa pacaran kok bisa membuat kita lebih banyak teman? Bisa saja interaksi antara orang itu memperkuat tali persaudaraan ya. Seperti anggaplah yang A itu gak terlalu akrab dengan si B sama si C lah. Nah terus dengan berpacaran kayak ada hubungan bestie lah gitu, yang dapat memperkuat tali persaudaraannya ataupun tali pertemanan yang dapat memperoleh banyak teman. Sosialnya semakin menyempit, tidak meluas karena fokus pada berpacaran. Setuju nggak?
Setuju. Setuju. Setuju? Iya. Oke, setuju. Udah bucin, kadang tidak memikirkan hubungan sosial dengan teman sebayanya. Dia cuek gitu, lebih fokus pada hubungan pacarnya. Bahkan prestasi belajar pun bisa menurun kalau dia tidak bisa mengatur gaya pacarannya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ya baik, seperti inilah presentasi dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok ilmu padi ya. Sekarang kita persamakan persepsi ya. Yuk, persamakan persepsi terkait dampak pacaran bagi remaja. Bahwasanya pacaran itu merupakan sebuah hubungan antara lawan jenis yang dimana saling ada keterkaitan, ada saling memiliki, ya. Dan pacaran itu bentuknya macam-macam. Bentuknya ada yang berpegangan tangan, ada yang bergandengan, ada yang berduaan, ada yang ngasih kado dan sebagainya. Tentunya dari orang yang berpacaran tersebut kita ada faktornya, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal dari diri sendiri, yaitu ada ketertarikan. Ya, terus dia adanya sebuah kebutuhan akan rasa dicintain. Faktor eksternal adanya apa? Yaitu kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua, pengaruh teknologi, dan lain sebagainya. Tuh, oke? Baik. Nah, Ibu kasih aplaus ya, kasih presentasi yang paling baik ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dalam penyampaiannya, oke, yang lain juga semua, Bang, udah bagus semua, oke? Nah, sekarang sebelum Ibu mengakhirin, adakah yang mau menyimpulkan secara keseluruhan dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang kedua? Ya, silakan. Kesimpulan secara keseluruhan ya. Ya, kesimpulan yang bisa saya dapat dari pertemuan pertama yang dampak positif yang disampaikan Ibu sama dampak negatif yang ada di video pada pertemuan pertama. Pacaran itu bagaikan pedang bermata dua, ada hal positif maupun hal negatif. Tapi mayoritas tertuju kepada hal negatif. Jadi kita sebagai remaja generasi Z kan Bu? Iya, benar. Generasi Z perlu menindaklanjuti atau menyikapi bagaimana cara kita tidak terjerumus dalam hal negatif dengan berpacaran. Sebaiknya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau positif seperti ikut ekstra, ya lain-lainnya lah lagi. Intinya kita harus tetap berpikir jernih. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Baik, dari kesimpulannya bahwasanya kalau kita agar terhindar dari perilaku berpacaran, ya kita harus punya cara tersendiri. Caranya, satu, kita fokus dengan sebuah prestasi kalian. Raih cita-cita kalian. Fokus dalam kegiatan yang positif, misalnya mengikuti ekstra. Fokus dalam kegiatan agama. Oke? Kita melakukan refleksi. Perasaan apa yang kalian peroleh dari kegiatan ini? Senang. Terus bahagia karena mendapat materi ini ya. Oke. Baik, kalau kalian sudah mengungkapkannya, ini ada sebuah evaluasi ya. Hasil kalian isi. Ini untuk mengetahui evaluasi hasil ini sejauh mana kalian memahami pemberian layanan bimbingan klasikal Ibu.
Hasil kita minggu depan ada layanan, ya kita bukan bimbingan kelas lagi, tapi bimbingan kelompok berdasarkan net assessment, ya kalian kemarin. Baik, sebelum pulang, seperti biasa, ketua kelas, Alfa, pimpin doa. Untuk pimpin doa, silakan Alfa. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kalian boleh pulang.